Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang statistik, ya, untuk pelatihan soal ujian nasional. Ya, di sini ada 2 soal ujian nasional. Saya ambil beberapa rangkuman saja ya, supaya Anda bisa menjawab. Setahu saya soal ujian statistik ini dalam satu paket 40 soal bisa ada 2, kadang-kadang ada 3. Jadi tolong dijawab karena sayang. Di sini ada soal, tentukan simpangan rata-rata dari 9748886 adalah. Nah, yang ditanya adalah simpangan rata-rata. Jadi ada sederet angka seperti ini. Jadi dalam statistik yang pertama Anda harus urutkan dulu ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dimulai dari 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Di dalam statistik ada yang namanya rata-rata. Ya, jadi kalau misalkan ditanya rata-rata saja, rata-rata. Ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah average. Average. Atau Anda lambangkan dengan X bar, gitu ya. X bar itu kata lain dari rata-rata, daripada Anda tulis RA-rata kan kepanjangan. Nah, Anda tulis saja X bar. Rata-rata ini adalah rumusnya sigma XI dibagi dengan N. XI itu, nah ini X1, X2, X3, X4, X5, X6. Nah, berarti ini adalah, nah, X1-nya berapa? X1-nya 4. Ini X2 gitu ya. Begitu seterusnya sampai ke X ke I. Gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, kalau yang disebut dengan sigma, sigma itu adalah total dari sini sampai sini. Ada totalkan. Ya. Berarti sigma XI itu adalah X1 ditambah X2 dan begitu seterusnya sampai ke X ke I dibagi dengan N. N itu ada berapa angka di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya ada 6. Nah, kalau misalkan Anda ditanya, berapakah sigma XI? Ya udah gampang. 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9. Ya. Dibagi dengan 6. Ya. Anda hitung tuh, 4 ditambah 7 ditambah 8 adalah 42. 42 dibagi 6 sama dengan 7. Inilah yang disebut dengan rata-rata. Ya, atau average atau X bar. Kalau di dalam soal ditanya simpangan rata-rata. Nah, di sini kan angkanya saya tulis ya, ada 4,6, 7, 8, 8, 9. Kalau misalkan disebut dengan simpangan rata-rata, di situ ada rumus simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu adalah sigma XI min X bar, harga mutlak dibagi dengan N. Itu simpangan rata-rata. Oh, harga mutlak itu artinya apa? Harga mutlak itu artinya yang negatif jadi positif. Kalau yang positif tetap, tapi harga mutlak yang negatif menjadi positif. Nah, sigma XI min X. Nah, ini kan X yang pertama kan 4. Oke? 4 kemudian dikurangi berapa tuh? Dikurangi X barnya berapa? 7. Gitu ya, harga mutlak. Ditambah 6 dikurangi 7. Gitu ya. Harga mutlak itu nggak boleh negatif dia ya. Kemudian ditambah berapa? 7 dikurangi 7 ditambah 8 dikurangi 7. Ya kan? 7 kan rata-ratanya. Nah, kan X bar
ditambah, ada 2 kali ya, 8 dikurangi 7 ditambah 9 dikurangi 7, 2 gitu ya. Kemudian N-nya ada berapa? Dibagi dengan 6 ya. Jadi N-nya itu adalah 6. Anda tambahkan 4 dikurangi 7 minus ya. Minus berapa? Minus 3. Karena minus nggak bisa ditaruh minus, harus jadikan plus. Jadi 3 ditambah 6 kurangi 7 minus 1. Nah, karena harga mutlak jadi 1. 7 kurang 7 0. 8 kurang 7 1. 8 kurang 7 1. 9 kurang 7 2 dibagi 6. Berapa hasilnya? 8 dibagi 6. Ini 3 tambah 1 4 5 6 7 8. 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1,33. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah simpangan rata-ratanya? Simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Kalau ditanya berapakah rata-ratanya? Rata-ratanya adalah 7. Nah sekarang kalau misalkan berarti jawaban ini adalah 1,33. Kalau misalkan di soal berapakah modusnya? Modus adalah angka yang paling banyak muncul. Ya. Di dalam sekumpulan ini angka berapakah yang paling banyak muncul? 8. Berarti modusnya adalah 8. Gitu. Kalau misalkan ditanya lagi, berapakah mediannya? Ya, median. Saya nggak sebut pakainya ya. Berapakah median? Median adalah angka yang ada di tengah-tengah. Coba ambil 1, 2 1, 2. Berarti 7 dan 8 nih. Ada 2 angka yang di tengah ya. Bagaimana caranya? Ya berarti 7 ditambah 8 dibagi 2. 8 tambah 7 15 ya. 15 bagi 2 7,5. Berarti mediannya sekitar 7,5. Ini kalau sekiranya mediannya ada 2 angka. Tetapi kalau mediannya kayak gini misalkan 3, 3, 4, 5, 5. Ini gampang ya. Berarti mediannya adalah 4 gitu. Jadi median adalah angka yang ada di tengah-tengah. Jadi hari ini Anda mempelajari tentang rata-rata, simpangan rata-rata, modus, median. Modus adalah angka yang paling banyak muncul. Dan yang terakhir, ada yang namanya varians atau ragam dari data. Jadi di dalam varian ragam dari data 15, 13, 15, 12, 14, 15 adalah titik-titik-titik, gitu kan? Berarti datanya ada Anda susun dari yang terkecil ya. 12, 13, 14, 15-nya ada 2 biji ya. 15 1, 2, 3 15 gitu ya. Ada 3 biji ya. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 19. Oke. Nah, pertanyaannya tentukanlah varians. Varians atau ragam itu ada rumusnya ya. Varians atau ragam ya. Rumusnya itu adalah S pangkat 2. Itu yang disebut dengan S pangkat 2. Ya, rumusnya S pangkat 2. S itu apa sih? S itu adalah standar deviasi. Nah, baik. Langkah awal dalam proses ini Anda tentukan berapa rata-ratanya. Ingat rata-rata ini kan? Berarti rata-rata itu sama dengan X bar. Gitu ya. X bar. Atau saya tulis rata-ratanya di sini deh supaya gampang. Anda tentukan rata-rata dulu. Rata-rata sama dengan X bar. Berarti kan ini ya 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 tambah 15 tambah 15 dibagi ada berapa angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6.
Ya, angkanya ada berapa? Berarti di total dapat 86, gitu ya. Dibagi 6. Di total 86 dibagi 6. Dapat berapa? 84 dibagi 6. Ini 84 dibagi 6 ya. Berapa dapatnya? 14. Oh, kalau begitu X barnya sama dengan 14. Sekarang kita menentukan S-nya dulu. S itu adalah standar deviasi. Jadi S itu sama dengan standar deviasi. Deviasi itu penyimpangan. Dalam statistik, angka yang rata-rata kan 7, ada yang menyimpang. Itu namanya deviasi. Kalau rata-rata itu di tengah. Kalau deviasi itu bisa menyimpang ke atas, bisa menyimpang ke bawah. Jadi kalau tukang ramal mengatakan, ini anak lulus tahun lagi, ternyata kenyataannya 3 tahun, berarti dia menyimpang. Gitu. Menyimpangnya berapa? 2 tahun ya. Dan begitu seterusnya. Kemudian standar deviasi ini ada rumusnya. Rumusnya adalah ini ya, akar sigma xi min x bar pangkat 2 per dibagi dengan apa? N. Itu rumusnya. Xi min x bar pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, ini gampang. Anda akarkan nih, panjang. Sigma itu kan berarti total. Rata-ratanya kan 14. 12 dikurangi 14 pangkat 2, satu-satu. Ditambah 13 dikurangi 14 pangkat 2. Tambah 14 dikurangi 14 pangkat 2. Tambah 15 dikurangi 14 pangkat 2. Tambah 15 dikurangi 14 pangkat 2. Oke. Dibagi dengan kurang 6. 1, kurang 1 15-nya, Pak. Oh, 15 kurang 1. Tambah 15 kurangi 14 pangkat 2. Dah. Kemudian Anda jumlahkan tuh akar. Itu kan 12 kurangi 14 berapa? Minus 2. Minus 2 kali minus 2 4. Ya. 4 tambah 13 kurang 14 minus 1. Minus 1 kali minus 1 plus kan? 1 jadinya. 1 kali 1 1. Tambah 14 kurangi 14 0. 0 kali 0 0. Tambah 15 kurang 14 1. 1 kali 1 1. Berarti tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi 6. Ya. Hasilnya adalah akar berapa? 8/6. Sama dengan akar 8/6. Gitu kan? Bisa dikecilin nggak akar 8/6? Atas dibagi 2, bawah dibagi 2. Akar 4. 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3. Berarti S-nya itu adalah berapa? S-nya itu adalah 4/3. Akar 4/3. Nah, kalau ditanya standar deviasi, Anda jawabnya akar 4/3. Tapi kalau ditanya varian, varian itu kan S pangkat 2. Jadi varian itu sama dengan S pangkat 2. Berarti ini akar 4/3 dipangkatkan 2, gitu kan? Ya. Akar 4/3 dipangkatkan 2. Ya. Ya udah. 4 kali 4 16. 3 kali 3 9. Oke. Akar 16 4. Berarti jawabannya adalah 4/3. Ya, itu yang disebut sebagai varian. Akarnya jadi hilang. Oh, akarnya hilang. Ya. Nah, jadi ini ada yang disebut dengan rata-rata, ada yang disebut dengan standar deviasi, ada yang disebut dengan varians. Ini soal mudah. Ini untuk data yang tunggal. Ya, nanti saya ajarkan untuk data yang berkelompok. Silahkan dicatat.